Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas banner selanjutnya di server ini ya, di server global teman-teman. Saya bakal liatin dulu untuk di server Eropa karena antara server Eropa dan server global itu sekarang sama ya, adalah banner gacha Tanah Bata karena berhubungan dengan musim panas yang baru hadir di Jepang. Ini masih sekitar 8 hari lagi, sama di global juga tinggal tersisa 8 hari lagi. Nah, pertanyaannya kira-kira abis Tanah Bata ini apa sih ya di global? Kalau di server Eropa ya pasti nanti akan ada banner baru ya, entah siapa karakternya. Kita masih belum dapat bocoran. Kalau udah ada bocoran nanti saya bakal kasih tahu. Tapi untuk di server global, di server global itu yang akan rilis adalah Renji teman-teman. Jadi ini adalah karakter yang akan rilis di server global dalam waktu dekat. Yaitu Renji Omo ya, kalau dilihat dari timelinenya. Tapi kalau seandainya timelinenya berubah, itu ada juga si Mado Akira ya. Mado Akira yang warna merah. Saya langsung ganti ke sisi G aja. Kok nggak ada Mado ya? Kira Mado. Nah ini, kalau tidak Akira, itu si Renji. Kalau Kalau Akira itu kalian sudah bisa lihat ya di server global udah ada deskripsinya. Jadi saya bakal bahas untuk Renji aja teman-teman. Oke, saya bakal bantu review buat kalian ya. Jadi dari aktif skillnya ya, kita lihat ya aktif skillnya. Kita lihat dia itu damage-nya single target. Ya, jadi kenanya satu musuh. Dia mukul satu musuh dengan memberikan damage atau efek Overwatch ya, kepada dirinya sendiri selama 2 turn. Overwatch itu apa? Dia bakal dapat shield 10%. Ya, berarti 10%-nya nanti selama 2 turn dari damage yang diterima ketika karakter ini menerima damage. Mudahnya gini, teman-teman. Untuk dia ini punya pasif ya. Pasif yang ketika dia diserang itu bakal langsung ngebentuk shield lagi. Jadi misalkan dia kena damage sekitar 100.000 ya ditembak sama Kaneki misalkan. Kemudian nanti abis kena tendang Kaneki itu nanti bakal ngebentuk shield. Ya shield tahu lah ya, kayak Arima Iksha itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk satu tim. Eh ini ya, to yourself, berarti artinya dirinya sendiri. Sebesar 10%, berarti 10.000. Ya, 100.000, 10%-nya itu adalah 10.000. Nanti akan jadi shield tameng. Ketika shieldnya dia hancurin lagi, damage-nya misalkan 100.000 lagi, nanti dapat shield lagi 10.000. Ya, artinya nanti kalau damage keduanya, misalkan Kaneki nyerang 100.000 lagi, karena kita ada shield 10.000, artinya nanti ada damage yang sebenarnya masuk ke darah kita adalah 90.000 gitu ya. Nanti akan membentuk shield lagi gitu. Terus-terusan. Jadi ini tidak akan habis shieldnya untuk si Renjiomo. Oke. Nah, ini kita bahas satu-satu untuk pasif di bintang-bintangan. Untuk di bintang 0, dia ketika battle dimulai bakal memberikan lockdown kepada musuh yang memiliki attack tertinggi. Jadi nanti musuh yang attack-nya paling tinggi itu bakal kena lockdown. Lockdown itu apa? Attack-nya akan dikurangkan sebesar 20% dan mengurangi damage deal untuk skill level 2 sampai 30%. Kalau skill level 3 sampai 50%, ya intinya nanti damage deal-nya bakal dikurangin ya. Kalau level 1 20%, kalau level 2-nya 30, kalau level 3-nya 50%. Wow, berarti nanti kalau misalkan kita ini kan biasanya main UTA ya, rank up ya, rank up. Level 3 nih di rank up. Kita punya kartu level 3. Kita nyerang Yomo-nya musuh. Nah, serangan kita itu nanti bakal berkurang sampai 50% teman-teman. Mudahnya gitu ya. Nah, ketika target yang ada lockdown tadi menggunakan skill aktif, misalkan Kaneki musuh ya, Kaneki musuh kena lockdown ya misalkan. Mereka nyerang, Kanekinya nendang.
atau menerima damage dari skill kita, ya, menyerang ataupun kena damage dari kita gitu ya. Nanti hero kita gitu ya, basic statnya akan meningkat 2%, dapat ditumpuk sampai 8%. Oke, paham lah ya. Jadi kalau musuhnya yang kena lockdown tadi adalah menyerang, menyerang kita gitu ya, otomatis kita dapat basic stat 2%. Terus kalau misalkan yang kena lockdown tadi kita serang gitu ya, itu nanti kita dapat basic stat 2% lagi, jadi 4%. Dapat ditumpuk sampai 4 kali. Dengan catatan di sini lockdown itu adalah orang yang memiliki attack tertinggi ya. Oke. Nah, kemudian pasif bintang 1 ya. Ketika kamu terkena Overwatch gitu ya. Tadi kan Overwatch itu ada di awal ya. Nah, ketika kita punya shield, intinya gitu aja lah ya biar mudahnya. Ketika kita punya shield, damage yang diterima oleh anti-Q kita, karakter kan biasanya dia, sorry ini saya belum bahas ininya, ini dia anti-Q dan speed, jadi dia cocok masuk ke anti-Q ya. Tapi nanti saya akan bahas dia cocok banget di gacha atau tidak. Jangan tentuin dari sekarang dulu ya, tonton sampai akhir, baca-baca pasif skillnya dulu. Ketika hero anti-Q kita diserang gitu ya, maka max damage-nya itu dari single target tidak bisa lebih dari 30% dari max HP mereka. Intinya gini, ketika Yomo ini main di tim Anteku gitu ya, kalian pernah lihat nggak yang bawa shield? Kalau kalian pernah lihat ini ya, si Iwao itu damage-nya tidak akan lebih besar dari 30%. Jadi tidak bisa di one shot gitu ya intinya. Baik AOE maupun single target gitu ya. Dia tidak bisa di satu shoot mati gitu ya. Nggak bisa. Nah, sama Yomo ini, tapi bedanya adalah dia memberikan keunikannya untuk semua karakter Anteku. Ya, jadi untuk satu timnya. Jadi nanti tidak akan bisa di one shot. Dengan catatan apa? Catatan serangannya adalah single target. Jadi kalau serangannya adalah AOE gitu ya, kayak Arima Iksha, kemudian Ayato, itu tetap bisa di one shot walaupun mereka adalah Anteku begitu ya timnya. Gitu. Jadi harus single target nih. Tapi sementara ini kan sekarang ini banyak sekali yang all enemy ya serangannya. Jadi menurut saya pribadi tidak begitu kepake gitu ya untuk yang single target ini. Gitu. Kemudian di bintang 2, ketika karakter kamu terkena weak gitu ya, atau menyebabkan weakening, ketika karakter kamu menyebabkan weak, maka akan mengurangi damage yang diterima dari aliansi kita sebesar 5%. Ini untuk damage reduction aja teman-teman. Nah ini di bintang 3-nya teman-teman. Di bintang 3-nya, ketika turn kamu dimulai, jika semua karakter yang ke trigger Overwatch ya, ini Overwatch, ketika karakter kita yang tertrigger Overwatch ini di episode sebelumnya atau di turn sebelumnya, maka dapat bakal memberikan anti-Q karakter yang memiliki HP terendah untuk mengurangi damage taken-nya sebesar 20%. Intinya gini, cara men-trigger ini kan dengan cara apa tadi? Yomo itu menerima damage of the damage taken. Intinya ketika Yomo kita diserang gitu ya, mudahnya nanti hero tim kita yang memiliki karakter keunikan anti-Q dan memiliki darah paling terendah gitu ya, nanti akan lebih beton. Damage diterimanya bakal berkurang sebesar 20% selama satu turn. Dan mendapatkan Fortify untuk range-nya sendiri, yourself. Apa Fortify? Itu adalah dapat meningkatkan damage yang dikeluarkan dari active skill dari anti-Q karakter sebesar 15%. Akan hilang setelah ini menerima damage. Intinya gini, intinya semua karakter anti-Q kita damage-nya akan meningkat 15% ketika range kita diserang. Gitu ya. Tapi sekali lagi ini ada dua jenis. Ada yang meningkatkan damage sebesar 15% damage active skill, dan satu lagi adalah mengurangi damage ya supaya beton untuk darah yang paling terendah. Gitu teman-teman. Nah, ini pasif bintang 4-nya ya. Kalau dia burst, dia dapat mendapatkan basic stat 10%.
Oke, gitu aja teman-teman untuk saran saya pribadi. Kalau Renji ini jadi tipenya kontrol ya, dia tidak jadi support juga. Biasanya kalau kontrol kayak gini bagusnya pakai ke HP aja. Tapi kalau kalian mau pasang ke defense juga oke. Yang penting jangan ke attack ya. Dia karena untuk pertahanan aja intinya. Dan dia nggak beton-beton banget sih kalau dari pasif dan skillnya. Ini hero yang bener-bener biasa sekali. Kalau saya pribadi kalian mau masuk Anteku jangan gacha Rengiomo gitu ya. Itu saya langsung sarankan. Karena apa? Karena tidak terlalu begitu bagus pasif skillnya. Ini cuman single target, nanti kalian justru nggak berguna kalau musuhnya AOE gitu ya. Lockdown ini juga basic statnya kecil gitu ya. Pengurangan damage-nya juga untuk satu hero aja gitu ya. Kemudian ini cuma meningkatkan damage taken dan juga meningkatkan damage active skill aja gitu ya. Menurut saya nggak ada yang meningkatkan basic stat gitu ya. Basic stat attack defense atau attack related gitu ya. Itu nggak ada di sini gitu. Jadi adapun ini sih basic stat sebesar 8% doang. Itu nggak begitu berguna sih kalau menurut saya ya. Tapi terserah kalau kalian ngerasa ini bagus. Karena untuk hero-hero yang sudah muncul tuh biasanya tuh besar sekali basic stat sampai 15%, attack related 20%. Kalau sementara ini cuma 8% aja basic statnya. Maksimum itu juga dari lockdown. Apalagi kalau hero yang terkena lockdown, ini mati ini kan. Ini kan kenanya musuh ya. Kena satu musuh setiap turn. Enggak malah di setiap battle dimulai. Di awal battle bakal nge-lockdown satu orang. Nah, kalau orang yang kena lockdown ini mati, otomatis yang basic stat ini nggak akan ada aktif lagi gitu. Langsung hilang basic stat ini karena yang kena lockdown tadi mati. Sementara kita lockdown ini kan memiliki attack tertinggi ya, dimana kita tahu kalau musuhnya punya attack tertinggi, otomatis kita sebenarnya harus bunuh duluan daripada dia ngebunuh kita. Jadi orang yang punya lockdown ini bakal cepat mati sebenarnya. Nanti basic statnya kita tidak bisa dapatkan dari orang yang terkena lockdown gitu ya. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Jadi saya bikin video ini dari awal supaya kalian nggak salah ya. Walaupun Renji ini adalah antiku ya kalian jangan gacha gitu loh. Ini bukan karakter yang bagus gitu. Ini bukan karakter yang worth it sebagaimana semestinya gitu. Daripada kalian buang-buang diamond terus kalian ngeliat cuman tag, wah ini antiku nih, ini wajib diambil nih. Kayak kemarin Eto ya. Wah ini Eto wajib diambil nih. Terserah ya kalau menurut saya tidak worth it jadi ya. Sama seperti Renji di tim antiku. Sebaiknya kalian nggak perlu ambil dan nabung aja udah nggak apa-apa gitu loh. Jangan jangan tergesa-gesa buat gacha gitu. Tunggu aja sabar. Nanti takutnya abis ini adalah eh, toka 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 merah atau hero anteku lainnya. Justru nanti kalian nggak ada diamond gitu ya. Jadi sangat disayangkan buat buang-buang diamond ke sini gitu ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Jangan gacha di banner ini. Saran saya baik kalian mau masuk anteku atau bukan, nggak usah gacha gitu ya. Oke. Cukup di sini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.